Lalu kemudian untuk mengurangi rasa kerinduan itu, beliau hijrah ke Suriah. Ya, beliau tidak ingin lagi tinggal di Madinah, ya, karena di Madinah itu beliau tidak bisa menahan kesedihannya, ya, karena kerinduannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu suatu ketika Bilal ini pergi ke Madinah, dan di Madinah itu kemudian beliau diminta kembali untuk mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi oleh kedua cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak bisa menolak keinginan dari dua orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ini. Lalu kemudian beliau mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi, ya, dengan irama atau apapun yang kemudian menjadikan seluruh masyarakat Madinah itu terkenang, teringat akan keberadaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan ini mampu membuat seluruh penduduk Madinah yang mendengarkan adzan itu menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya memanfaatkan kesempatan ini untuk bercerita, ya, tentang bagaimana kecintaan generasi-generasi terdahulu kepada nabinya, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, lalu kemudian dari kalangan tabi'ut tabi'in. Pertama saya ingin menceritakan tentang bagaimana sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, kecintaan beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku mencintai dirimu, ya, melebihi apapun yang aku miliki kecuali diriku sendiri." Lalu Nabi mengatakan demikian, belum sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintaiku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, maka sejak saat ini, sejak sekarang aku mencintai dirimu melebihi kecintaan pada diriku sendiri." Lalu baginda Nabi menegaskan, "Ya, sekarang ya Umar." Ya, jadi ini tercatat dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, lalu yang kedua, saya ingin menyatakan atau menceritakan tentang salah seorang sahabat yang tidak tercatat namanya, ya, tetapi kisah ini masyhur juga. Ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada apapun yang aku miliki. Aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada keluargaku, kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, kepada istriku, kepada hartaku, kepada apapun yang aku miliki. Namun ada yang aku khawatirkan, ya Rasulullah. Aku khawatir bahwa nanti ketika engkau wafat dan ketika aku meninggalkan dunia ini, aku tidak lagi bisa bertemu denganmu di akhirat nanti, karena engkau akan berkumpul dengan para nabi, sementara aku tidak demikian." Lalu baginda Nabi terdiam, lalu kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 69. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim." Jadi Allah katakan, barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, minan nabiyyin, dari kalangan nabi, was-shadiqin, was-siddiqin, dan dari kalangan orang-orang yang mencintai kebenaran, wasyuhada, dan dari kalangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Jadi ini satu pertanda bahwa seseorang yang mencintai nabinya melebihi kecintaannya terhadap apapun yang dia miliki nanti akan dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat nanti. Ya, dan pada satu kesempatan lain baginda Nabi pernah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Lalu kisah ketiga adalah kisah tentang Bilal bin Rabah. Kita semua tahu bahwa Bilal bin Rabah ini adalah sahabat kesayangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Bilal bin Rabah ini kecintaannya luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang senantiasa diberi amanah untuk
mengumandangkan azan di Masjid Nabawi setiap kali datang waktu sholat-sholat wajib. Tapi ketika kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW wafat, ya, sepeninggal baginda Nabi, Bilal bin Rabah ini tidak pernah bisa menyelesaikan azannya, Pak. Ya, setiap kali beliau mengumandangkan azan, beliau terhenti di tengah-tengah karena tangisan beliau, karena kerinduan yang luar biasa terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW, kerinduan yang tidak tertahankan. Ya, jadi setiap hari, setiap saat, setiap detik beliau tidak pernah berhenti untuk merindukan kembalinya atau bertemunya kembali dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian untuk mengurangi rasa kerinduan itu, beliau hijrah ke Suriah. Ya, beliau tidak ingin lagi tinggal di Madinah, ya, karena di Madinah itu beliau tidak bisa menahan kesedihannya, ya, karena kerinduannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu suatu ketika Bilal ini pergi ke Madinah, dan di Madinah itu kemudian beliau diminta kembali untuk mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi oleh kedua cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak bisa menolak keinginan dari dua orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ini. Lalu kemudian beliau mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi, ya, dengan irama atau apapun yang kemudian menjadikan seluruh masyarakat Madinah itu terkenang, teringat akan keberadaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan ini mampu membuat seluruh penduduk Madinah yang mendengarkan adzan itu menangis terseduh-seduh, ya, karena kecintaan mereka dan kerinduan mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kisah ini ada di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Lalu kemudian ada kisah yang cukup populer yang dialami oleh dari kalangan tabi'in, Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini sebenarnya adalah orang yang hidup di zaman Nabi, ya, tetapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi sehingga beliau tidak bisa digolongkan menjadi sahabat. Ya, jadi yaitu beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, karena syarat untuk menjadi sahabat, ya, syarat untuk dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah SAW itu adalah yang pertama harus hidup sezaman dengan Nabi, kemudian harus pernah bertemu dengan Nabi, ya, lalu kemudian harus pernah mengikuti majelis-majelis Nabi, harus pernah berjihad bersama Nabi, ya, yang jelas harus wafat dalam keadaan Islam. Nah, satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni ini adalah beliau tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi. Karena apa? Karena beliau tinggal di Yaman, sementara baginda Nabi tinggal di Madinah. Nah, suatu ketika Uwais Al-Qarni ini mengatakan keinginannya kepada ibunya yang sudah tua, yang sakit-sakitan. Beliau ingin ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, lalu kemudian ibunya mempersilakan, namun dengan satu pesan bahwa kalau engkau sudah bertemu dengan Rasulullah, maka engkau harus segera kembali untuk menemani aku. Dan ini kemudian dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, beliau melakukan perjalanan dari Yaman ke Madinah demi untuk bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi sayangnya ketika beliau sudah sampai di Madinah, baginda Nabi tidak ada di tempat. Ya, baginda Nabi tidak ada di rumah beliau dan tidak ada di masjid beliau. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni ini menunggu 1-2 hari, lalu kemudian sampai dengan saatnya dia harus kembali ke Yaman, dia belum bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu beliau kembali ke Yaman. Lalu kemudian kisah ini didengarkan sampai ke telinga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi pun mengatakan bahwa dia adalah orang yang doanya tidak pernah tidak dikabulkan. Dia adalah orang yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an pun sampai mencari seorang Uwais Al-Qarni ini untuk meminta doa, karena seperti apa orang ini, ya, sehingga baginda Nabi mengatakan bahwa doa-doanya tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kisah ini ada di dalam Sahih Muslim. Lalu yang terakhir, saya ingin bercerita tentang generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in, ya, generasi setelah tabi'in, yaitu seorang Imam Malik bin Anas. Kita mesti tahu yang seringkali kita sebut dengan Imam Malik atau pembawa mazhab Maliki. Ya, beliau adalah pendiri mazhab Maliki, ya, Imam Malik bin Anas. Satu hal yang beliau lakukan
ya, dalam menunjukkan dan membuktikan kecintaannya kepada baginda Nabi adalah beliau setiap kali memasuki Madinah, beliau tidak pernah menggunakan hewan tunggangan dan tidak pernah menggunakan alas kaki, Pak. Ya. Beliau mengatakan bahwa aku tidak ingin mengotori wilayah atau tanah yang kemungkinan wilayah atau tanah itu pernah disentuh oleh kaki manusia suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai begitu, Pak. Ya, jadi dia tidak ingin mengotori Madinah. Beliau tidak ingin mengotori tanah yang kemungkinan tanah itu pernah diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian sebagai ulama hadis, ya, beliau ini adalah ulama besar dalam ilmu hadis yang kitabnya sangat terkenal yaitu Al-Muwatta. Jadi selain ahli fikih, ahli usul fikih, beliau juga ahli hadis yang kumpulan hadisnya terhimpun dalam kitab Al-Muwatta. Dan setiap kali beliau mengisi kajian tentang hadis ini, beliau tidak pernah lupa untuk berwudu dan beliau tidak pernah untuk lupa menggunakan pakaian-pakaian terbaiknya. Lalu beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah sesuatu yang sangat mulia karena berasal dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan aku tidak ingin merendahkan kemuliaan nilai-nilai hadis ini dengan tidak berwudu dan tidak menggunakan pakaian terbaik. Kisah ini beliau tulis sendiri di dalam kitab Al-Muwatta karya beliau. Lalu hikmahnya apa? Saya ingin menyatakan apa kemudian bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita adalah generasi yang sangat jauh dari para sahabat, dari para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah cukup dengan menuruti apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati. Ya, ikutilah dan wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahku. Wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnah-sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, sahabat-sahabatku yang mulia. Ya, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Inilah kalangan para sahabat yang kemudian dikategorikan oleh para ulama sebagai khulafaur rasyidin, ya, khalifah-khalifah yang lurus. Lalu kemudian Nabi bahkan melanjutkan kalimat ini dengan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah-sunnahnya para sahabatku itu dengan gigi geraham. Artinya beliau menginginkan agar kita berupaya keras, berikhtiar maksimal untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sekaligus juga sunnah-sunnah dari para sahabat beliau. Beliau tidak memisahkan sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnah para sahabat beliau yang tergolong dalam Khulafaur Rasyidin ini. Jadi itulah yang ingin atau yang harus kita buktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Jangan pernah mengecewakan Nabi, Pak. Ya, jadi karena kalau kita menyampingkan atau kemudian tidak mempedulikan sunnah-sunnah beliau, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang mencampakkan sunnah-sunnah beliau. Ini berbahaya sekali. Ya, kita tentu tidak ingin digolongkan menjadi orang-orang yang tidak mencintai baginda Nabi. Ya, jadi jangan membuat Nabi kecewa, jangan membuat Nabi marah. Ya, jangan membuat Nabi kemudian memalingkan wajahnya kepada kita karena kita tidak peduli dengan sunnah-sunnah beliau. Ya, maka ini adalah Ramadan yang dimana menjadi bagian dari latihan kita untuk mengenal sunnah-sunnah beliau dan berupaya semaksimal mungkin untuk berittiba, mengikuti sunnah-sunnah beliau, baik dalam persoalan-persoalan ibadah maupun dalam persoalan-persoalan muamalah. Kita semua nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kita akan dihisab sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apakah kita mengikuti sunnah beliau atau tidak? Ya, mulai dari kapasitas kita sebagai individu. Lalu kalau kita kemudian sudah menjadi kepala rumah tangga, kita akan dihisab juga sebagai kepala rumah tangga. Lalu kemudian kepada kepala atau ketua kelompok masyarakat, dia juga akan dihisab sesuai dengan kapasitasnya sampai kepada kepala negara. Karena baginda Nabi juga mencontohkan bagaimana kehidupan bernegara. Ya, jadi ini semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bagian dari satu saat yang menjadi momentum bagi kita untuk bersama-sama berikhtiar secara maksimal mengikuti sunnah-sunnah beliau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.